Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling anak dan remaja, kami akan memaparkan materi kami dengan judul Bimbingan dan Konseling dalam Upaya Mengoptimalisasi Perkembangan Sosial Pribadi Anak, yang beranggotakan Helmelia Putri, Masrina Hasibuan, dan Sriwayuni. Lokal 5D BKI. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Materi pertama akan dijelaskan oleh Sriwayuni. Bentuk, indikator, faktor, penyebab perkembangan sosial pribadi anak. A. Bentuk perkembangan sosial pribadi anak terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertemanan. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, moralitas. Dan yang keempat, berinteraksi dan bersosialisasi. Yang B, indikator atau karakter perkembangan sosial pribadi anak. Indikator atau karakteristik ini mencakup: yang pertama, mulai senang bergaul dengan teman. Yang kedua, anak ingin disukai oleh teman-temannya. Yang ketiga, meniru kegiatan orang lain. Yang keempat, menunjukkan rasa sayang pada saudara-saudaranya. Yang kelima, senang menirukan lagu dan dongeng-dongeng. Yang keenam, anak senang berdendang lagu yang ia senangi dan mengulangi kalimat yang ia sukai. Yang ketujuh, mulai mandiri dalam mengerjakan tugas. Yang kedelapan, anak meningkatkan usaha agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Yang kesembilan, mulai mengerti pada perilaku yang berkonsekuensi. Yang kesepuluh, berbagi benda-benda dengan anak lain ketika diminta. C. Faktor penyebab perkembangan sosial pribadi anak. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor di luar rumah. Yang ketiga, faktor pengaruh pengetahuan sosial anak. Kemudian yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini terbagi menjadi keluarga, kebudayaan, dan sekolah. D. Dampak masalah perkembangan sosial pribadi anak. Permasalahan perkembangan sosial anak merupakan salah satu permasalahan yang penting untuk diatasi, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Berikut dampak masalah yang dihadapi oleh anak terhadap perkembangan sosial pribadi anak. Masalah adalah suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Ketika anak-anak dihadapkan pada masalah yang dihadapi oleh anak akan membawa pada dampak positif dan negatif. Contoh permasalahan sosial pada anak adalah dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial anak. Permasalahan yang dihadapi oleh anak ketika menggunakan media sosial tanpa pengawasan orang tua antara lain cyberbullying, pornografi, memicu kejahatan, komunitas buruk, dan komunikasi buruk atau ancaman ujaran terhadap kebencian. E, yaitu dampak child abuse atau peristiwa perlukan fisik, mental, seksual yang terjadi pada anak, di mana anak mengalami gangguan perkembangan kejiwaan sosial, yaitu terbagi 3. Yang pertama yaitu kecerdasan. Berbagai penelitian melaporkan terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motorik anak. Juga berkurang mendapat stimulasi kuat karena gangguan emosi. Yang nomor 2, emosi. Masalah yang sering dijumpai adalah gangguan emosi atau kesulitan belajar pada anak. Kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, fobia cemas, dan dapat juga terjadi emosi yang berlebih. Beberapa anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, atau menarik diri atau menjauhi pergaulan. Anak suka mengompol, hiperaktif, perilaku aneh, dan kesulitan belajar. Yang selanjutnya yaitu bagian 3 yaitu tanda gangguan emosi.
Misalnya, konsentrasi kurang dan perubahan tingkah laku, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri, dan sering mencoba bunuh diri, tingkah laku atau pengetahuan seksual anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Yang bagian terakhir yaitu strategi BK untuk masalah perkembangan sosial pribadi anak. Ada 5. Yang pertama yaitu asesmen awal. Pada masa ini dilakukan pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami anak. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan lingkungan anak. Pada tahap ini, konselor menggali pemahaman orang tua tentang permasalahan dan respon terhadap anak. Yang ketiga, memilih media yang tepat, contohnya dengan teknik bermain. Keempat, kerjasama yang dilakukan bersama orang tua untuk melakukan pendekatan kepada anak. Yang terakhir, yaitu nomor 5, penilaian akhir atau evaluasi. Baiklah, sekian pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami jelaskan dapat memberi manfaat bagi pendengar.